Jadi pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nah, kalau bicara dalam praktiknya, suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri ini diderivasi menjadi 3 lembaga. Komisi Pemilihan Umum, lalu Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Kalau kita maknai mandiri di dalam konstitusi kita sebagai sesuatu yang sederhana, bebas dari unsur partai politik secara formal, maka tentu lembaga penyelenggara pemilu kita baik KPU, Bawaslu maupun DKPP memang sudah menjadi lembaga yang bebas dari unsur partai politik, karena juga kan diteguhkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pun tentang pemilihan umum menyaratkan anggota 3 lembaga ini sampai jajaran yang paling bawah sekalipun, KPPS dan pengawas pemilu lapangan, pengawas pemilu TPS itu harus bebas dari unsur partai politik. Dalam konteks formal, persyaratan formal iya, mandiri sesuai dengan kehendak konstitusi. Tetapi kalau mandiri ini kita bedah lagi secara lebih mendalam, misalnya kemandirian di dalam membuat peraturan, lalu kemudian kemandirian dalam penganggaran, maka sepenuhnya belum sepenuhnya mandiri. Karena misalnya membuat peraturan wajib berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR. Lalu untuk anggaran pilkada itu berasal dari APBD yang harus dibahas bersama dengan pemerintah daerah. Nah, disitulah ruang-ruang adanya pengaruh, lalu kemudian adanya titipan-titipan yang berpotensi mengganggu kemandirian penyelenggara pemilu muncul, gitu. Jadi dari sisi formal, persyaratan bebas dari unsur partai politik itu sudah terpenuhi. Tetapi sepenuhnya mampu mengeksekusi kemandirian itu di dalam pembuatan peraturan ataupun penganggaran masih memerlukan penguatan-penguatan sehingga kemandirian itu utuh. Baik bebas dari unsur partai politik, tetapi juga sepenuhnya dari sisi kewenangan, lalu kapasitas kelembagaan, dan juga kemandirian orang-orang di dalamnya di dalam bekerja menyelenggarakan pemilu itu bisa sepenuhnya dijamin. Walaupun ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan misalnya konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam pembuatan peraturan KPU tidak bersifat mengikat, ternyata di dalam praktiknya juga tidak sesederhana itu ya. Sebagai contoh misalnya peraturan KPU beberapa di antaranya itu terlambat karena harus menunggu konsultasi bersama DPR dan pemerintah. Ini juga tidak lepas dari ketegasan KPU ya. Kalau memang KPU-nya tegas, ya mestinya kalau sudah berkirim surat tidak ada respon untuk rapat dengar pendapat, maka surat tersebut bisa dibalas dengan respon sebagai sikap dari permohonan untuk konsultasi. Karena memang Mahkamah Konstitusi mengatakan konsultasi di dalam pembuatan peraturan KPU itu sifatnya wajib begitu. Sama seperti KPU juga wajib berkonsultasi dengan masyarakat dalam pembentukan peraturan KPU. Ya, jadi secara formal persyaratan bebas dari unsur partai politik iya, itu sudah seperti itu. Tetapi sepenuhnya mandiri dari sisi regulasi, pembuatan kebijakan, lalu kemudian penganggaran masih perlu banyak perbaikan dan penguatan di masa yang akan datang di dalam regulasi kepemiluan kita maupun di dalam tata kelola kelembagaan penyelenggara pemilu itu sendiri.